Santri. Santri itu sebenarnya siapa? Apakah hanya yang mondok yang dinamakan santri? Terus, apa yang bisa dilakukan santri di masa pandemi ini? Santri sebetulnya tergantung santrinya siapa. Dia bisa santrinya Sunan Ngampel, tapi dia juga bisa santrinya Sunan Kalijogo. Itu ya. Saya kira itu ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di talkshow Perpustakaan Umar Harun. Dan kali ini sedikit berbeda dengan biasanya. Jadi talkshow kali ini Perpustakaan Islam Umar Harun bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Anwar 3. Terima kasih juga kepada beliau Mama Nadia Jirzis selaku Ketua Yayasan Ketua Yayasan Sekolah Islam Umar Harun, dan juga teman-teman Sekolah Islam Umar Harun, juga teman-teman guru ataupun santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Anwar 3. Jadi di episode ini rasanya itu senang sekali. Kita kedatangan narasumber dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 3. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, atau yang sering kita panggil atau memanggil dengan sebutan Baba Ghafur. Terima kasih Baba. Meskipun tidak asing bagi kita, kami akan sedikit memaparkan latar belakang dari Baba Ghafur. Jadi Baba Ghafur, beliau adalah santri Al-Anwar Sarang. Dulu waktu pendidikan dasar sampai menengah beliau habiskan di sekolah Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, atau sering kita kenal dengan sebutan MGS. Jadi beliau dulu juga sebagai ketua demu Dewan Murid di MGS itu 2 periode, dan itu juga salah satu sejarah baru bahwa santri ketika jadi demu itu 2 periode itu belum ada, dan itu pertama ada di Baba Ghafur. Baba menyelesaikan pendidikan di MGS itu sekitar tahun 1992 dan dilanjutkan pada tahun 1993. Baba melanjutkan studi di Al-Azhar University Kairo di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, dan beliau menyelesaikan S1-nya itu selama 4 tahun, dan sangat luar biasanya Baba. Jadi beliau itu mendapatkan nilai Jayyid Jidan atau summa cum laude, dan itu merupakan nilai di atas rata-rata bagi mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Jadi boleh tepuk tangan untuk Baba. Rasanya seru banget. Kita akan mengobrol seputar Hari Santri dengan narasumber santri yang sangat luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi obrolan hari ini dengan tema apa peran santri di masa pandemi ini. Jadi kami kemarin tuh sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru di Umar Harun dan juga teman-teman santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Anwar 3 untuk menyampaikan pertanyaan terkait tema yang telah kami sebutkan tadi. Baba, alhamdulillah banyak banget yang nitip pertanyaan terkait Hari Santri ini. Untuk pertanyaan pertama, santri. Santri itu sebenarnya siapa? Apakah hanya yang mondok yang dinamakan santri? Terus, apa yang bisa dilakukan santri di masa pandemi ini? Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih atas undangan di siang hari ini. Mohon maaf agak kelupaan, saya kira besok ya, ternyata hari ini ya, mohon maaf. Tanya tentang santri tadi ya, sebenarnya saya mohon maaf. Santri itu ini ya, soal apa ya, dari bahasa itu orang berselisih pendapat ya, santri itu dari mana. Tapi baiklah, kita ambil santri itu misalnya dari kata cantrik gitu misalnya ya, ambil ini ya. Artinya sebetulnya dulu itu ada Buddha Hindu, tokoh agama Buddha Hindu, lalu ada murid-muridnya yang belajar bersama mereka, para tokoh-tokoh agama di Buddha Hindu di Jawa itu. Nah, kemudian budaya ini lalu diambil karena ada nilai positifnya, ada apa namanya, nilai yang bisa diambil, ada pimpinan agama lalu punya murid-murid, murid-muridnya itu lalu disebut dengan santri. Nah, di sini kemudian agak diubah dikit, lalu namanya menjadi santri. Berarti ada dua hal. Yang pertama itu ada kiai, ada tokoh agama yang kemudian disebut kiai, lalu kiai itu punya murid-murid. Itu aja sebetulnya apa namanya, pedoman tentang santri itu. Pokoknya ya, di sana ada kiai, lalu ada santri-santri, ada murid-muridnya ikut bersama kiai. Ikut itu bukan berarti harus satu asrama ya, yang penting ikut. Maka hubungan antara kiai dengan muridnya inilah hubungan guru dengan murid ini, lalu disebut sebagai santri ya. Nah, perkembangannya ya, kemudian ada Sunan Ngampel ya. Sunan Ngampel itu menurut satu versi sejarah itu dulunya berdakwah melalui negara, karena Sunan Ngampel itu bagian dari kerajaan Majapahit. Jadi berdakwah melalui pemerintahan. Tapi tampaknya dakwah model seperti ini kurang banyak berhasil. Pengikutnya tidak terlalu banyak. Lalu berubah strateginya, bahwa dakwah ini tampaknya akan lebih berhasil kalau melalui jalur-jalur pendidikan. Karena itulah kemudian Sunan Ngampel pindah, dulu katanya di Porong, sebelum pindah ke Ngampel. Di Porong itu katanya masih statusnya sebagai bagian dari pemerintahan, lalu pindah ke Ngampel. Nah, di Ngampel ini lalu mendirikan pondok pesantren. Hampir para pendakwah-pendakwah Islam di Jawa ini adalah kala itu ya lulusan atau punya kaitan dengan pesantren di Ngampel Dintang. Nah, dari sini kemudian ada citra bahwa yang namanya santri itu
adalah identik dengan pesantren. Tapi sebetulnya itu kayaknya perkembangan ya, karena santri itu sendiri pada asal mulanya adalah muridnya kiai, tidak harus satu asrama. Tapi kemudian karena ada ngampel itu, lalu santri itu identik dengan mereka yang mondok, gitu ya. Nah kemudian ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ngampel. Artinya kalau itu disebut muridnya Sunan Ngampel itu sebenarnya tidak persis, tapi itu cucu murid. Karena Sunan Kalijogo itu muridnya Sunan Bonang putra dari Sunan Ngampel, gitu ya. Nah, Sunan Kalijogo ini mengubah kembali citra santri itu tidak hanya di pondok pesantren, karena Sunan Bonang itu sunan yang pekerjaannya jalan-jalan. Banyak sekali peninggalan-peninggalan Sunan Kalijogo karena memang pekerjaannya itu walaupun rumahnya itu di Kadilangu di Demak, tempat di mana beliau disemayamkan, dikebumikan, itu pekerjaannya itu jalan-jalan, berkeliling, berdakwah, melahirkan santri-santri. Jadi Sunan Kalijogo itu keliling-keliling mengislamkan sebegitu banyak pulau Jawa. Itu diantaranya yang paling punya pengaruh besar itu Sunan Kalijogo. Karena beliau itu melakukan perjalanan itu berkeliling itu tadi. Gitu ya. Tapi tentu Islam yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo itu yang penting Islam dulu ya. Yang penting Islam dululah. Tapi tidak benar-benar menjiwai Islam seperti murid-muridnya Sunan Ngampel. Ya ini agak cerita aja ya. Kalau Sunan Ngampel murid-muridnya itu memang benar-benar pendakwah, memang benar-benar santri, benar-benar santri seperti yang dikenal sekarang ini. Nah kalau muridnya, saya menduga murid-muridnya Sunan Kalijogo itu banyak yang benar-benar santri, ya. Tapi juga banyak yang penting Islam lah, gitu. Yang penting dia Islam. Tapi jasanya Sunan Kalijogo, Islam itu bisa dipeluk mayoritas Pulau Jawa. Maka ada istilah Islam pedalaman yang ada di sana itu. Ada istilah Islam yang ada di pesisir. Kalau pesisir ini memang murid-muridnya banyak murid-muridnya Sunan Ngampel itu tadi, sehingga Islamnya itu kuat sekali. Tapi kalau Islam yang ada di pedalaman ini kalau dalam Islam Puritan gitu ya, itu Islamnya belum mapan. Nah ini yang kemudian ya, tahun 1960-an, karena ada antropolog dari Amerika yang meneliti Islam di Indonesia dan di Maroko, Clifford Great ya namanya, yang sangat terkenal. Itu kemudian melakukan penelitian dan menghasilkan 3 kelompok orang Jawa, yaitu santri, priayi, lalu abangan, tahun 1960-an. Jadi ada santri, ada priayi, ada abangan. Nah, dulu sebetulnya hingga yang abangan itu adalah kemungkinan besar adalah santri-santrinya Sunan Kalijogo. Hingga yang abangan, saya menduga itu sebetulnya ya santri, tapi santri yang secara Islam ini tidak yang identik dengan kitab kuning, identik dengan apa, itu tidak.
Ya pokoknya muridnya Sunan Kalijogo. Tapi karena ada Clifford Grit ini, yang kemudian melakukan penelitian tahun 1960-an, itu sehingga santri itu dipisahkan dengan priayi, yaitu orang-orang yang ada di pemerintahan, lalu ada orang-orang abangan. Yang tadi saya sampaikan sebetulnya yang abangan pun itu menurut dugaan saya itu sebetulnya juga santri, tapi santrinya masih sedikit-sedikit karena gerakannya siapa? Sunan Kalijogo yang kemudian membawa Islam ini sampai ke bawah, dipeluk tanpa memperhatikan dalam tanda kutip kualitas keislaman yang bisa misalnya disebut misalnya 90%, 100% seperti dulu yang dilakukan oleh Sunan Ngampel. Tetapi akibatnya itu sangat positif. Islam kemudian menjadi mayoritas, gitu loh ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita tanya santri itu apakah harus ada di pondok pesantren, ya tergantung kita ini memotretnya dari mana ya. Nah, kemudian ketika Indonesia itu merdeka, lalu Kemenak di Indonesia itu ada namanya Kementerian Agama, ada Menteri Agamanya, lalu namanya Menteri Agama itu ada Direktorat Pesantren, ada yang namanya Direktorat Pesantren. Nah, terus apa yang disebut dengan pesantren? Yang santrinya kemudian disebut dengan apa? Santri. Nah, ini malah lebih mengecil lagi karena urusannya pemerintahan, urusannya misalnya bantuan, urusannya apa yang disebut dengan pendidikan pesantren. Nah, ini malah mengerucut lagi apa yang disebut dengan pesantren. Kemudian membuat satu kriteria, yang namanya pesantren itu satu ada kiainya, dua ada santrinya. Nah, di sini mulai mengecil kembali ya. Ada santrinya, lalu ada masjidnya, ada asramanya, ada kitab kuningnya. Dulu tidak begitu. Muridnya Sunan Kalijogo yang abangan itu juga sebetulnya bisa disebut sebagai apa? Santri. Muridnya Sunan Ngampel bisa disebut juga santri. Nah, apalagi yang kemudian belakangan ini ketika di Kementerian Agama itu kemudian yang disebut pesantren dan santri itu ada rukunnya itu tadi. Ada asramanya, ada pondok pesantrennya itu, ya, ada asramanya, ada masjidnya, ada kiainya, ada muridnya, ada kitab kuningnya. Ini yang disebut dengan pesantren. Ini yang disebut dengan santri. Nah, orang kadang-kadang menyebut santri itu pada level ini. Tapi sebetulnya kalau kita melebut yang lebih dulu itu ya lebih umum. Atau kalau kita menyebut Clifford tadi itu nanti akan dibedakan mana yang abangan. Padahal abangan dulu itu tadi saya sampaikan dugaan saya itu juga sebetulnya santrinya Sunan Kalijogo. Jadi sebetulnya agak ruwet soal santri ini siapa yang disebut santri. Nah, kemudian ini diperingati, apalagi jadi tumpang tindih. Kemudian tahun 2015 diperingati Hari Santri. Ini yang perkembangan terakhir. Hari Santri ini apa itu maksud dari santri ini? Ya pokoknya santri pendidikan agama lalu ditetapkan tanggal 22 Oktober 1945 pada saat itu. Itu hari apa? Itu adalah di mana Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pahlawan nasional, menyampaikan resolusi jihad untuk melawan Belanda, untuk melawan Inggris yang turun di Surabaya untuk merebut Indonesia kembali dari tangan Jepang. Ada resolusi jihad. Nah, kalau ini spesifik lagi yang dimaksud santri ini apa? Dan ini agak berbahaya. Dan NU sebetulnya tidak menghendaki. Itu hanya momentum saja.
bahwa untuk menghormati para santri. Santri di situ siapa? Makanya hari santri itu jadi identik dengan Nahdlatul Ulama. Karena yang melakukan gerakan jihad itu memang santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama, dan hari yang digunakan sebagai memperingati santri itu ya hari tanggal 22 ini. Makanya ini malah mengerucut lagi, makanya banyak yang kemudian tidak setuju seperti kalau tidak salah Muhammadiyah atau apa mungkin kurang setuju dengan itu, karena makanya NU sendiri juga tidak menghendaki itu. Sebetulnya memang benar itu harus diperingati, tapi tidak bermaksud mengatakan santri itu khusus ini. Karena hari santri itu kemudian identik dengan Nahdlatul Ulama, karena yang diperingati resolusi jihad melawan Inggris dan melawan Belanda ketika mau merebut kembali Indonesia dari dianggapnya ini jajahan Jepang, belum merdeka, masih miliknya Jepang. Jepang kalah, maka berarti kalah dengan sekutu, sekutu pimpinannya adalah Inggris. Indonesia harus kembali lagi ke Inggris, datang ke Surabaya. Mbah Hasyim Asy'ari tidak setuju, mengeluarkan resolusi jihad, sehingga kemudian terjadilah perang yang luar biasa, banyak santri yang ini. Nah, kalau santri dalam ini memang agak identik dengan Nahdlatul Ulama, tetapi tentu kita sebenarnya tidak kepingin mengatakan itu. Santri sebetulnya tergantung santrinya siapa. Dia bisa santrinya Sunan Ngampel, tapi dia juga bisa santrinya Sunan Kalijogo. Itu ya, saya kira itu ya.